Oke, selamat pagi teman-teman semua. Semangat ya, semangat Pagi, terus Bu. ya. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Oke, kemarin beberapa sudah pada kirim ke saya semua ya. Dan saya lihat paparannya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Karena kan sebelumnya saya sudah baca apa namanya laporannya gitu ya, dan pasti eh, sudah ada perbaikan-perbaikan gitu. Jadi makanya saya lihat dari bahan tayang sekarang ya. Nah, boleh nanti sekalian ya ini yang sudah ngirim bahan tayang sama komplit, maksudnya yang komplit itu ada Teh Dea, Teh Ica, Kang Rifki, Kang Okto, Teh Teri, ya. Kang Uli bahan tayang belum ya berarti ya. Silahkan Ya, belum, dilanjutkan Bu. dulu ya. Baik, Bu. Kan dilanjutkan dulu. Kemudian hari ini kita simulasi ya teman-teman ya. Langsung aja nanti kita simulasi. Nanti saya persilahkan terlebih dahulu. Nanti pada saat seminar juga nanti akan saya persilahkan dahulu. Kemudian diberi waktu sekitar 15 sampai 20 menit gitu ya. Mungkin siapa yang mau duluan silahkan. Kira-kira teman-teman sudah tahu ya, sudah diinfokan di grupnya kalau pengujinya dari kelompok kita belum ya? Oh ya udah. Oh belum di-share ya berarti ya. Di undangan mentor itu belum dapat teman-teman. Kalau Oh untuk ya, mentornya udah ada, Ibu. hmm, Maksudnya udah tahu untuk jadwalnya, tapi untuk pengujinya belum tahu. oke. Waktu agenda satu kemarin yang ngajar siapa? Pak Indra, kalau dari angkatan Indra. 2A. Oke, yang lainnya Pak Indra semua ini. Izin Ibu, kalau yang dari kelompok B sama Kang Ferdi. Oke, berarti Pak Indra, Kang Ferdi ada lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Dua itu ya berarti ya. Oke. Siapa yang mau duluan kira-kira teman-teman? Siapa? Nggak ada. Pada horor ya nggak apa-apa loh. Nanti kan urut ini. Urut yang pertama itu, urutan pertama itu Kang Akmil ya. Iya kan? Kemudian yang kedua itu ada Kang Rifki, ya kan? Terus yang ketiga Teh Teri. Keempat Kang Uli. Bener kan? Sama ya berarti ya. Hmm. Nah itu tuh dipersiapkan tuh. Paling belakangan itu TD ya malahan ya. Nah itu tuh deg-degannya yang paling panjang ya. Nah coba kalau sekarang dimulai dari TD ya gimana? Karena nanti merasakan yang paling akhir tuh ya. Baik, Ibu. Oke, disiapin dulu silahkan bahan tayangnya. Izin share, Ibu. Oke,
Apakah sudah ada, Ibu? Sudah. Bentar ya, saya persilahkan dan saya hitung pakai timer dulu ya. Ya, baik. Oke, ini kita pura-puranya ya. Kan simulasi ya. Oke, baik. Langsung saja untuk menghemat waktu, langsung saja kepada Teh Dea untuk dapat mempresentasikan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada saat habituasi. Waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit, disilakan. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Angel serta rekan-rekan CPNS yang saya banggakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi si Empus Online, konsultasi penyakit dan cara mengobatinya di Puskeswan secara online. Puskeswan atau Pusat Kesehatan Hewan memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner, penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan kesehatan hewan. Untuk UPTD Puskeswan Kota Cimahi, kami berada di bawah naungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi. Berikut adalah daftar isi yang akan saya presentasikan. Kemudian untuk profil peserta, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Dea Amiranitia Masita dengan NDH 04 dan jabatan Medik Veteriner Ahli Pertama di instansi UPTD Puskeswan Kota Cimahi. Berikut ada role model yang saya angkat. Kebetulan role model ini adalah mentor saya sendiri. Beliau bernama Dr. Hewan Irfan Fajar Ramadan dengan jabatan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan di instansi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi. Alasan saya memilih Dr. Hewan Irfan sebagai role model adalah karena nilai berakhlak yang senantiasa hadir dalam keseharian beliau. Sebagai dokter hewan dan Kepala UPTD Puskeswan, Dokter Hewan Irfan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien dan pemilik hewannya. Beliau juga melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, di mana hal tersebut sangat dibutuhkan bagi seorang dokter hewan dan pimpinan. Dilihat dari pengalaman dan penghargaan yang didapat, Dokter Hewan Irfan selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menghadapi segala tantangan di bidangnya. Nilai harmonis yang Dokter Hewan Irfan tampilkan yaitu suka menolong rekan kerja, serta beliau tidak keberatan untuk diajak diskusi dan dimintai saran jika ada rekan kerja yang kesulitan, termasuk saya. Beliau juga selalu menjaga nama baik profesi dan instansi. Dokter Hewan Irfan berinovasi dan bertindak proaktif terhadap perubahan atau tantangan yang dihadapi di bidangnya. Beliau juga sering berkolaborasi dengan dokter hewan lain atau pihak lain untuk memberikan edukasi atau informasi mengenai kesehatan hewan. Untuk identifikasi isu, saya angkat untuk 3 isu. Yang pertama adalah terjadi peningkatan kasus penyakit hewan di Kota Cimahi. Kedua, keluhan mengenai fasilitas penunjang di UPTD Puskeswan yang belum tersedia. Yang ketiga, keluhan pemilik hewan mengenai harus kontrol kembali. Untuk yang pertama, terjadi peningkatan kasus penyakit hewan di Kota Cimahi. Peningkatan jumlah kasus penyakit dari tahun sebelumnya menjadi alasan saya mengangkat isu ini, karena jika tidak segera dilakukan atau ditangani, isu ini beresiko semakin luas, menurunkan peluang kesembuhan, resisten antimikroba, dan akan berpengaruh pada kesejahteraan hewan. Hal ini akan berdampak pada pemilik hewan atau masyarakat umum, dokter hewan dan para medis, pemerintah pusat, bahkan bisa sampai tingkat organisasi dunia, World Organization of Animal Health. Untuk manajemen dan smart RSN yang dapat dilakukan diantaranya adalah optimalisasi fungsi teknis, respon cepat atau surveillance, edukasi dan penyuluhan, koordinasi lintas sektor, peningkatan kompetensi ASN, pemanfaatan literasi digital, profesionalisme dan integritas dalam pengendalian seperti karantina.
Untuk yang kedua adalah keluhan mengenai fasilitas penunjang di UPTD Puskeswan yang belum tersedia. Saat ini beberapa fasilitas seperti rawat inap, emergency unit, radiologi, pemeriksaan darah belum tersedia di UPTD Puskeswan. Sehingga jika ada yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan, biasanya kami akan merujuk ke klinik atau rumah sakit kolega. Sehingga dampak dari isu ini, jika tidak segera ditangani, akan berakibat pada lamanya penanganan kesehatan hewan dan meningkatkan rasa stres pada hewan, serta berpengaruh pada tingkat kesembuhan hewan, sehingga pihak yang terdampak diantaranya pemilik hewan atau masyarakat dan hewan itu sendiri. Manajemen ASN dan Smart ASN yang dapat dilakukan pada isu ini diantaranya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, optimalisasi pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, inovasi layanan digital dan mobile, penerapan digitalisasi, kolaborasi, dan networking. Untuk yang ketiga adalah keluhan pemilik hewan harus kontrol kembali. Beberapa kasus seperti pasca operasi atau pemeriksaan penyakit lainnya, kami menyarankan untuk datang kembali untuk melihat perkembangan penyakitnya atau melihat perkembangan kesembuhan pasca operasinya seperti apa. Terkadang beberapa pemilik hewan mengeluhkan hal ini, bisa karena waktu yang tidak tepat atau rumah yang jauh, serta meningkatnya stres hewan saat di perjalanan. Sehingga dampak yang terjadi jika isu ini tidak segera ditangani adalah hilangnya kepekaan pemilik hewan terhadap kondisi hewan, hilangnya kepercayaan pemilik hewan, dan meningkatnya keluhan dari pemilik hewan. Sehingga pihak yang terdampak diantaranya pihak puskeswan, pemilik hewan, dan juga hewan tersebut. Untuk manajemen ASN dan Smart ASN yang dapat dilakukan diantaranya pengumpulan data, analisis data, koordinasi dengan tim, komunikasi dengan pemilik hewan, serta evaluasi. Lapisan isu dan isu terpilih. Lapisan isu kali ini saya menggunakan teknik analisis USG. Tujuannya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu yang paling penting dan relevan untuk diatasi. Kali ini saya menggunakan nilai tentang 1 sampai 5, di mana nilai 1 adalah kondisi yang tidak mendesak atau tidak serius dan tidak berpotensi meningkat. Untuk nilai 5, di mana kondisi paling mendesak atau paling serius dan berpotensi bisa meningkat. Dari hasil USG didapatkan peringkat nomor 1 adalah terjadinya peningkatan kasus penyakit hewan di Kota Cimahi. Isu ini merupakan isu yang mendesak dan jika tidak ditangani akan menimbulkan dampak yang lebih besar, akan berpengaruh pada pelayanan publik yang diberikan, serta potensi isu berkembang, meluas dan berulang apabila tidak segera dilakukan penanganan. Untuk analisis penyebab isu, di sini saya menggunakan metode 5 Whys. Mengapa terjadi peningkatan kasus penyakit hewan di Kota Cimahi? Karena rendahnya pengetahuan pemilik hewan terkait kesehatan hewan. Mengapa pengetahuan pemilik hewan terkait kesehatan hewan masih rendah? Karena kurangnya edukasi dan informasi. Mengapa kurangnya edukasi dan informasi? Karena masih kurangnya akses informasi. Mengapa masih kurangnya akses ke informasi? Karena keterbatasan sumber pemberi informasinya. Mengapa masih terbatas sumber pemberi informasinya? Karena tidak ada yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi tersebut secara berkala dan dalam situs resmi dan terpercaya. Maka dari itu, solusi dari isu ini harus adanya sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk memberikan edukasi dan informasi secara berkala pada situs resmi dan terpercaya. Untuk gagasan pemecah isu tersebut diantaranya digitalisasi kesehatan melalui penggunaan Instagram Puskeswan seperti Si Empus Online, yaitu konsultasi penyakit dan cara mengobatinya di Puskeswan secara online. Sebagai ASN, kita mempunyai kedudukan dan peran pada ide ini. Sebagai contoh, ASN merupakan bagian dari struktur organisasi Puskeswan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan akun Instagram Puskeswan. ASN berperan sebagai penghubung antara Puskeswan dengan masyarakat, pengelola konten, komunikator, koordinator, pengembang, dan pengawas. Manfaat dari gagasan ini diantaranya meningkatkan kesadaran pemilik hewan atau masyarakat mengenai kesehatan hewan, menyediakan informasi kesehatan hewan yang dapat dipercaya, meningkatkan akses layanan kesehatan hewan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan hewan, meningkatkan partisipasi pemilik hewan atau masyarakat, meningkatkan citra puskeswan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan hewan.
Berikut adalah matriks rancangan aktualisasi. Untuk kegiatan yang akan saya lakukan pertama adalah analisis kebutuhan, di mana tahapan kegiatannya diantaranya pengumpulan data melalui survei untuk ide-ide konten yang akan kami unggah. Yang kedua adalah analisis data, di mana akan didapatkan konten utama. Untuk kegiatan yang kedua adalah optimalisasi akun Instagram, di mana tahap kegiatannya adalah analisis profil dan analisis pengikut. Untuk yang ketiga adalah pengembangan konten, di mana tahapannya akan dilakukan diskusi dengan pimpinan dan tim untuk masukan konten yang akan diunggah, dan pengembangan tema, di mana akan didapatkan konten yang relevan dan menarik. Untuk kegiatan keempat adalah pengunggahan konten. Pengunggahan konten, di mana tahapannya adalah penggunaan hashtag dan penggunaan Instagram Story, di mana diharapkan lebih banyak viewer dan lebih banyak insight yang masuk untuk konten tersebut. Untuk kegiatan yang kelima, yang akan dilakukan adalah monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatannya adalah membuat jadwal pertemuan untuk diskusi dengan pimpinan dan tim, sehingga didapatkan perbaikan konten dan strategi untuk konten selanjutnya. Berikut adalah rekapitulasi nilai berakhlak. Jumlah MP yang akan diaktualisasikan per kegiatan adalah 45. Berikut adalah jadwal kegiatan. Untuk analisis kebutuhan dan optimalisasi akun Instagram akan dilakukan pada minggu pertama. Untuk pengembangan konten akan dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua. Dan untuk pengunggahan konten dan monitoring dan evaluasi akan dilakukan di minggu kedua hingga minggu kelima. Rencana gagasan tersebut dalam jangka menengah diantaranya pengembangan konten, pengembangan jadwal posting, dan pengembangan engagement. Untuk rencana jangka panjang akan dilakukan pengembangan aplikasi dan pengembangan komunitas. Peningkatan kasus penyakit hewan di Kota Cimahi terjadi karena rendahnya pengetahuan pemilik hewan terkait kesehatan hewan, serta kurangnya edukasi dan informasi dari pihak terkait. Solusinya adalah tersedia SDM yang bertanggung jawab untuk memberikan edukasi dan informasi secara digital seperti Siempus Online ini. Digitalisasi kesehatan hewan melalui optimalisasi penggunaan Instagram Puskeswan adalah proses yang terus-menerus dan memerlukan komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas, sehingga diharapkan akan berdampak pada penurunan kasus penyakit. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Selamat kasih dong apresiasinya teman-teman semua untuk Teh Dea, kasih reactionnya. Keren Terima ya kasih. teman-teman ya. Tadi saya pakai stopwatch itu di, kelihatan nggak? Enggak ya, nggak kelihatan ya. Nih, di 11. Nah, 11 menit 40 detik ya. 11, iya benar 11 menit ya 40 detik. Jadi masih aman banget dan sudah maksudnya ritmenya juga nggak terlalu terburu-buru, betul ya teman-teman ya. Kemudian nggak terlalu terburu-buru, nggak terlalu santai. Ya tenang ya tadi ya kita bisa lihat tenang gitu. Terus kemudian eh, jelas ya tadi jelas dalam penyampaiannya juga betul ya teman-teman ya setuju ya. Nah kemudian tadi di awal itu sebaiknya ya teman-teman ya tadi mungkin karena masih belum rileks ya karena pertama. Nah minta tolong nih teman-teman ya pada saat memulai silakan disapa terlebih dahulu mentornya gitu ya karena kan mentor hadir di situ. Silahkan disapa terlebih dahulu. Apa? Selamat pagi, Bapak mentor siapa? Kemudian Bapak penguji. Nah, yang terakhir ke saya gitu sebagai coach gitu ya. Udah langsung mulai aja gitu ya teman-teman ya. Tadi saya lihat Teh Dea udah oke ya Teh ya. Udah bagus kok dalam penyampaiannya juga udah oke banget ya. Udah sih mungkin yang direkapitulasi itu ya.
Di situ kan ada yang kosong ya. Mending di strip aja deh, dikasih strip aja ya. Dan itu kan bolong ya, bolong kan. Ya. Udah sih, tinggal nanti saya cek lagi ya laporannya ya. Kalau untuk paparan udah oke, tadi dikasih waktu 15 sampai 20 menit, ternyata 11 menit gitu kan. Nah, ini biasanya kalau 11 menit dari kita nih yang bingung nih, dari coach dan penguji nih gitu ya. Karena ya untuk menyelesaikan waktu yang ada yaitu 45 menit kan, seperti itu. Gitu ya. Oke, aman ya Teh Dea ya. Nanti kita ulangin seperti itu pada saat pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi ya. Baik Ibu, terima Ya. kasih. Oke. Selanjutnya siapa nih yang berkenan? Coba saya lihat lagi ya. Soalnya nih Teh Dea nanti dapat urutan terakhir ya. Saya lihat lagi. Siapa yang mau kira-kira sambil saya lihat lagi yang udah ngirim bahan tayang ya ke saya ya. Kalau memang ada yang belum ngirim, nggak apa-apa sambil dikerjakan. Kan nanti masih ada waktu jam 1 ya. Atau nanti kita setengah 2 deh, jam 13.30 ya. Boleh? Setengah 2 ya. Sampai teman-teman simulasi semua. Kan kita rencananya kayak gitu. Berarti bahan tayang hari ini udah selesai semua gitu ya. Oke, boleh nih. Eh, dihitung ya nih. Ini yang sekarang simulasinya kita hitung ya. Siapa kira-kira? Siapa yang mau? Teh Ica? Teh Ica itu urutan ke-9 ya kalau di sini ya. Di daftar apa namanya? Nih, di daftar apa sih? Nggak kelihatan ya. Nih, itu urutan ke-9. Boleh? Boleh Teh Hmm. Ica? Baik Ibu, izin untuk dicoba ya Bu. Oke. Sejujurnya ini di luar ekspektasi saya sih Bu. Kirain bakalan dari absen terbesar atau dari urutan pertama. Tapi oke Bu, dicoba ya. Semua. Saya Izin untuk share sekarang screen Ibu. dari urutan seminar. Iya, Karena ini yang di bawah-bawah nih, nanti nunggunya ini lama ya. iya Bu, betul. Mm-mm. Sudah terlihat Bu? Sudah, tinggal digedein. Sebentar. Saya nanti mulai dulu, terus saya mempersilahkan, kemudian nanti lanjut ya, Taica ya. Iya Bu. Oke, baik. Sudah siap kan? Iya Bu, dicoba Bu. Nanti saya pada saat itu juga akan menanyakan sudah siap atau belum, bahan tayang sudah disiapkan gitu. Nanti akan Oh saya iya, tanyakan oke. juga ya. Oh iya, oke siap Ibu. Oke, terus oke baik. Karena sudah siap semua, kita mulai saja. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Penyaji pada urutan ke-9 pada hari ini yaitu Teh Ica. Silakan untuk dapat mempresentasikan rancangan aktualisasinya yang akan dilaksanakan pada saat habituasi. Waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit disilahkan. Baik, terima kasih Bu Angel sebagai coach. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat, para penguji yang saya hormati, coach dan mentor, Coach Angel dan juga Dr. Dwi Hadi dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan proposal rancangan aktualisasi dengan judul Klinik Swakarsa TB, Klinik Sadar Kewajiban dan Komitmen akan Standar Pelayanan Tuberkulosis. Kenalkan, nama saya Anissa Azhari, dengan jabatan sebagai penata kelola layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan role model saya juga, yakni Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Ibu Dr. Mulyati, Eskep Nurse MKes. Eh,
Alasan pemilihan role modelnya adalah beliau memiliki semangat kepemimpinan, semangat inovasi, dan perbaikan berkelanjutan. Beliau ini merupakan sosok pemimpin yang tegas, cekatan, dan juga adaptif. Beliau merupakan sosok yang selalu mendorong untuk dapat menghasilkan gagasan terbaik bagi organisasi. Relevansinya dengan aktualisasi tentunya menjadi figur model mirroring selama proses aktualisasi karena beliau selalu memberikan motivasi dan nilai motivasi untuk berperilaku sebagai ASN berakhlak, dan beliau adalah salah satu inspirasi saya dalam menerapkan nilai pengabdian dan profesionalisme dalam bekerja dalam menjalankan peran sebagai penata kelola layanan kesehatan di Dinas Kesehatan. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan isu identifikasi. Pada kesempatan kali ini, eh, di tempat saya bertugas di program tuberkulosis di bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cimahi, dan bahwasannya berdasarkan diskusi bersama pemegang program tuberkulosis, ditentukan ada 3 isu yang ditemukan, yakni yang pertama, belum optimalnya cakupan investigasi kontak, yang kedua, belum optimalnya cakupan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis, dan yang ketiga, belum optimalnya kolaborasi klinik dalam pelayanan tuberkulosis. Untuk isu yang pertama, yakni terkait investigasi kontak, merupakan proses pencatatan dalam satu rumah pasien tuberkulosis ada berapa orang dan bagaimana tingkat penularan di dalam keluarga. Investigasi kontak ini menjadi sangat penting karena satu pasien TB dalam 1 tahun diproyeksikan dapat menularkan kepada 10 hingga 15 orang per tahunnya. Nah, rendahnya cakupan investigasi kontak ini berisiko untuk meningkatkan penularan TB di tingkat keluarga dan menghambat pencapaian eliminasi tuberkulosis di tahun 2030. Untuk kondisi saat ini, seharusnya pasien yang terkonfirmasi bakteriologis itu dilakukan eh, investigasi kontak. Nah, namun ternyata baru 25% di antaranya yang dilakukan investigasi kontak. Untuk pasien-pasien yang didiagnosis dengan klinis, baru 13% yang dilakukan investigasi kontak. Hal ini masih jauh dari capaian target nasional. Nah, tentunya yang menjadi pihak terdampak adalah yang pertama, keluarga pasien tuberkulosis, yang kedua, masyarakat luas sebagai kelompok berisiko penularan, dan juga dinas kesehatan, karena hal ini mencakup capaian program. Kemudian keterkaitan dengan ASN dan smart ASN, di sini ada optimalisasi perencanaan melalui data pasien yang seharusnya bisa dilakukan lebih akuntabel untuk melakukan pengendalian penyakit mulai dari keluarga. Kemudian untuk isu yang kedua adalah belum optimalnya cakupan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis, di mana terapi ini sangat penting untuk mencegah perkembangan infeksi laten menjadi TBC aktif. Nah, rendahnya cakupan ini terutama pada kontak serumah berisiko meningkatkan kejadian tuberkulosis yang menghambat juga eh, pengendalian TBC dan juga eliminasi tuberkulosis. Di mana kondisi saat ini kontak serumah yang diberikan TPT itu baru 274 dari yang diharapkan itu target nasionalnya sebanyak 1.404. Adapun kelompok berisiko tinggi ada 606 yang sudah diberikan terapi pencegahan tuberkulosis dengan targetnya izin Bu ini sebenarnya salah. Oh, Harusnya 800-an kelompok berisiko tinggi. Nah, kemudian untuk pihak terdampaknya ada keluarga pasien tuberkulosis, kemudian kelompok berisiko tinggi yang tidak diberikan terapi pencegahan tuberkulosis, serta dinas kesehatan. Karena kembali ini mengaitkan dengan capaian program. Kemudian keterkaitan dengan ASN dan smart ASN di sini eh, harusnya ada optimalisasi perencanaan melalui data pasien yang akuntabel dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengendalian penyakit berbasis pencegahan. Kemudian yang ketiga di sini ada belum optimalnya kolaborasi klinik dalam pelayanan tuberkulosis. Karena pada kesempatan kali ini ditemukan bahwasannya keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam program tuberkulosis ini masih belum optimal, di mana masih hanya 16 dari 44 klinik potensial yang mau terlibat. Sisanya, kebanyakan klinik menolak untuk menangani kasus tuberkulosis. Nah, kondisi yang diharapkan tentunya seluruh klinik potensial harus mau berjejaring aktif, mendukung penemuan kasus, pengobatan, dan juga pencatatan sesuai dengan standar nasional.
Nah, pihak terdampaknya di sini adalah masyarakat, utamanya mereka yang menggunakan pelayanan BPJS, kemudian pasien TB di klinik swasta, kemudian klinik swasta dan TPMD itu sendiri, karena boleh jadi ada beberapa mereka yang sebetulnya baru mendirikan klinik dan tidak tahu ada sosialisasi bahwasannya klinik dan TPMD ini wajib untuk melakukan penanganan tuberkulosis serta juga dinas kesehatan karena dinas kesehatan dalam hal ini memiliki target untuk optimalisasi klinik sebanyak 60% dari cakupan klinik yang ada di kabupaten kota tersebut. Kemudian keterkaitan dengan ASN dan Smart ASN adalah pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan TB yang akuntabel melalui penyelenggaraan layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, di sini untuk lapisan isunya dilakukan dengan menggunakan USG dan untuk USG ini sudah dilakukan diskusi bersama pemegang program, Katinja dan juga Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cimahi dengan dibagikan melalui Google Form dan ini merupakan nilai rata-ratanya didapatkan bahwasannya urgensi untuk eh, tingkat USG yang tertinggi adalah terkait belum optimalnya jejaring kolaborasi klinik dalam pelayanan tuberkulosis. Karena di sini urgensinya itu terkait masyarakat berisiko TB tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pemeriksaan diagnosis lanjutan di vaskes tingkat pertama. Lalu pasien-pasien tanpa komorbid juga sebetulnya mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan di FKTP. Selanjutnya, terjadi keterlambatan pengobatan pasien karena klinik yang tidak bersedia untuk mengobati pasien TBC. Untuk seriousness-nya di sini tentunya ada penolakan layanan di klinik menurunkan cakupan pengobatan karena pasien yang dirujuk belum tentu melanjutkan pengobatannya. Nah, yang kedua seriousness-nya adalah terkait pengobatan TBC yang tidak sesuai standar meningkatkan risiko TB MDR karena sebetulnya ada juga beberapa klinik yang melakukan penanganan kasus TBC tapi tidak mau menggunakan obat program. Nah, di sini juga ada terkait data epidemiologi menjadi kurang akurat karena adanya missing cases. Missing cases untuk kasus-kasus yang tidak terlaporkan dalam sistem nasional. Untuk growth-nya, di sini risiko kasus tidak tercatat dan tidak terlaporkan akan semakin meningkat dan pemanfaatan layanan swasta tentunya akan menurun, potensi kasus tidak terdiagnosis dan tidak diobatinya akan semakin besar. Sehingga ini mendapatkan nilai OSG maksimal yakni 15. Selanjutnya untuk pembahasan dan argumentasi selain berdasarkan hasil diskusi, di sini juga ditemukan bahwasannya berdasarkan penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet oleh Dr. Bonnie Wim Lestari dan kawan-kawan ditemukan bahwasannya eh, dengan kurangnya kontribusi klinik, ini akan mengakibatkan beberapa kesenjangan yang pada akhirnya mengakibatkan kehilangan pasien-pasien TBC. Pasien-pasien yang seharusnya bisa diobati, tapi malah tidak terdeteksi dan juga kemungkinan terburuknya adalah untuk mendapatkan kematian. Nah, untuk analisis akar penyebab masalahnya, di sini digunakan metode 6M untuk melakukan analisis penyebab masalah belum optimalnya jejaring kolaborasi klinik dan pelayanan tuberkulosis. Nah, di sini yang paling dekat dengan kepala ikan dan juga eh, ditaruh di atas adalah terkait metode. Nah, metodenya sendiri eh, yang paling potensial sebagai akar penyebab masalah adalah belum adanya penguatan kebijakan berupa himbauan terkait kewajiban klinik untuk berpartisipasi dalam program TBC. Sebetulnya untuk payung hukum secara nasional dan juga di daerah sudah ada, namun belum ada penguatan kebijakan. Kemudian belum adanya perjanjian kerjasama antara puskesmas wilayah dan juga sebagian klinik. Belum adanya SOP terkait fasilitasi jejaring klinik dengan puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Dan selama ini kami sudah melakukan sosialisasi kebijakan dan juga standar layanan satu-satu kami datangi ke klinik. Namun klinik menangkap sinyal tersebut sebagai penawaran, bukan mensosialisasikan kewajiban. Kemudian di sini untuk akar masalahnya, yang pertama pelaksanaan program TBC di klinik swasta masih
partisipatif yang tadi belum dipahami sebagai kewajiban layanan. Nah, untuk penyelesaian core isunya, di sini akan dilakukan dengan klinik swakarsa TB, klinik sadar kewajiban dan komitmen akan standar pelayanan TB. Dengan tujuan yang pertama, meningkatkan keterlibatan aktif seluruh klinik swasta dalam penanggulangan TBC melalui jejaring DPPM, kemudian memastikan pelayanan pencatatan dan pelaporan kasus TBC di klinik swasta berjalan sesuai standar program nasional melalui optimalisasi sistem informasi tuberkulosis dan juga memperkuat peran puskesmas sebagai pembina wilayah dalam pembinaan, pendampingan, dan juga kesinambungan pengobatan pasien TBC. Nah, di sini untuk manfaat gagasan penyelesaiannya, yang pertama ada penguatan kepatuhan klinik terhadap kebijakan nasional. Dan nanti yang dihasilkan adalah surat edaran wali kota dan juga eh, konsep klinik Swakarsa TB ini menegaskan kewajiban pelayanan TBC di FKTP termasuk wajib lapor melalui sistem nasional. Kemudian yang kedua adalah penguatan fungsi pembinaan puskesmas dan jejaring FKTP. Di sini jejaringnya diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama dan kemudian untuk dinas kesehatannya sendiri yang selama ini belum memiliki SOP bagaimana caranya puskesmas mengajukan fasilitasi jejaring dengan klinik. Nah, nanti akan dibuatkan di sana dan juga tentunya di sini akan yang ketiga ada peningkatan mutu dan kesinambungan pelayanan TBC di mana layanan TBC yang terstandar akan mengakibatkan pelayanan yang berkesinambungan dari mulai screening suspek hingga pencatatan pelaporan kasus. Kemudian yang keempat, kepastian akses pelayanan TBC bagi masyarakat, di mana masyarakat akan memperoleh kepastian hak layanan TBC-nya, tidak takut untuk ditolak lagi. Kemudian yang kelima, ada peningkatan kontribusi klinik dalam menemukan terduga TBC. Di sini klinik akan aktif menjaring terduga TBC atau suspek dan mengirimkan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis. Jadi pasiennya tidak perlu pergi kemana-mana, hanya tetap di klinik, tapi internal kliniklah yang bergerak keluar. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan kontribusi klinik dalam menotifikasi kasus TBC. Nah, ini adalah kaitannya dengan capaian program. Di sini kasus TBC yang ditemukan di klinik akan tercatat dan ternotifikasi dalam sistem pelaporan nasional. Kemudian yang ketujuh, di sini juga ada kontribusi klinik dalam keberhasilan pengobatan pasien TB. Yang kedelapan, sebetulnya di sini juga sedikit banyak berkontribusi untuk menyelesaikan isu yang pertama, yakni terkait investigasi kontak karena melalui FKTP di sini investigasi kontak dapat dilakukan dengan metode invitasi yakni mengundang keluarga pasien TBC untuk turut datang dan juga turut diperiksa oleh dokter. Kemudian yang kesembilan adalah peningkatan kontribusi klinik dalam pemberian TPT. Ini juga sebetulnya bisa sedikit banyak berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan di isu 2 dengan berperannya klinik tentunya akan meningkatkan cakupan pemberian TPT karena pemberian TPT memang ranahnya diberikan di fase casting pertama. Kemudian ini ada matriks rancangan aktualisasi di mana di sini ada 5 kegiatan dan kegiatan yang pertama adalah terkait penggalangan dukungan dari pimpinan. Tahapan kegiatannya adalah menyiapkan materi konsultasi pada mentor. Kemudian juga yang kedua ada berkonsultasi dengan Kepala Bidang P2P dan Bidang Jan SDK Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Keterkaitannya dengan mata pelatihan adalah eh, sebagai implementasi nilai-nilai akuntabel, adaptif, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Kemudian yang kedua, mulai pembuatan surat edaran wali kota terkait wajib pelayanan tuberkulosis. Yang pertama diawali dengan membuat nota dinas. Di sini ada nilai akuntabel dan kompeten. Kemudian ada memasukkan nota dinas ke TU pimpinan. Di sini ada nilai akuntabel dan juga nilai loyal. Kemudian ada membuat draft surat edaran wali kota. Di sini tentunya berorientasi pelayanan karena tujuannya itu adalah kemudahan akses bagi masyarakat. Kemudian ada juga nilai kompeten. Lalu ada berkonsultasi dengan bagian hukum. Di sini ada berorientasi pelayanan, adaptif, kompeten, dan harmonis. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan proses revisi ke asisten pemerintahan. Di sini ada berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahap berikutnya adalah melakukan proses revisi ke sekretariat daerah, di mana nilai-nilai yang diimplementasikan adalah berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahap berikutnya
dalam membuat surat edaran adalah melakukan proses revisi ke ASPRI Wakil Wali Kota. Di sini ada nilai berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian ada juga melakukan proses revisi terakhir ke ASPRI Wali Kota, yakni dengan mengimplementasikan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Kemudian yang kegiatan ketiga di sini ada melakukan identifikasi jejaring klinik swasta di puskesmas. Di sini kebutuhannya adalah untuk membuat perjanjian kerjasama. Nah, di sini yang akan dibuat yang pertama adalah koordinasi awal dengan penanggung jawab jejaring di puskesmas perihal pembuatan PKS, memetakan mana yang belum membuat PKS dan mana yang sudah. Nah, di sini nilai-nilai yang diimplementasikan ada kompeten, harmonis, kolaboratif, dan juga ya dan juga kolaboratif. Nah, di sini kemudian tahap berikutnya ada membuat nota dinas eh, perihal pembuatan PKS antara klinik dan puskesmas. Nah, di sini nilai yang diimplementasikan ada akuntabel, kompeten, dan loyal. Kemudian berikutnya tahapnya adalah membuat draft PKS antara klinik dan puskesmas, di mana nilai yang diimplementasikan adalah berorientasi pelayanan, kompeten, dan juga adaptif, serta melakukan pembahasan PKS bersama TKKSD dengan implementasi nilai ada berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Kemudian dilakukan penandatanganan oleh kepala klinik, dan di sini nilai-nilai yang diimplementasikan adalah akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan juga loyal. Selanjutnya ada penandatanganan SK oleh kepala dinas, di mana nilai yang diimplementasikan adalah akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan loyal. Kemudian yang keempat ada pembuatan SOP fasilitasi jejaring klinik bersama puskesmas oleh Dinas Kesehatan. Mungkin ini untuk berikut-berikutnya barangkali pada jangka pendek belum seluruh puskesmas terfasilitasi. Nah, ke depannya sudah ada SOP bagaimana klinik mengajukan fasilitasi eh, berjejaring oleh Dinas Kesehatan begitu. Jadi di sini yang pertama adalah membuat draft SOP terlebih dahulu dan nilai-nilai yang diimplementasikan adalah berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Kemudian melakukan pembahasan SOP bersama Kepala Bidang P2P dan juga Yan SDK, di mana nanti nilai-nilai yang diimplementasikan adalah berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, kolaboratif. Kemudian ada juga penandatanganan SOP oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, di mana nilai yang diimplementasikan adalah akuntabel dan loyal. Yang terakhir, di sini tahapnya adalah diseminasi surat edaran Wali Kota Cimahi secara daring. Nah, di sini nanti akan mengundang seluruh puskesmas dan juga seluruh klinik bersama kepala ASKLIN atau Asosiasi Klinik, di mana di sini akan dibuatkan undangan kegiatan diseminasi dengan implementasi nilai berakhlaknya itu ada kompeten, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan yang terakhir, hari H kegiatan diseminasi surat edaran wali kota melalui Zoom di sini mengamalkan nilai berakhlak berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, kemudian untuk manfaat gagas. Izin Bu, ini juga salah ternyata, Mas, belum dikoreksi. Ini untuk kumulasi rekapitulasi nilai berakhlaknya ada 79 dan Klinik Swakarsa TB ini menghadirkan nilai berakhlak dan Smart KSN sebagai praktik nyata melalui pelayanan TBC yang patuh, standar, terintegrasi dan berorientasi tentunya pada hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Nah, di sini rencana pelaksanaan aktualisasi direncanakan sebetulnya selesai di Maret minggu pertama dan untuk banyak kegiatan dilakukan pembuatannya secara paralel. Untuk rencana tindak lanjutnya di sini ada rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentunya jangka pendek adalah yang diharapkan bisa selesai dalam hingga 31 Maret 2026, yakni penyelesaian surat edaran wali kota dan juga PKS sesuai standar, yakni minimal 60% klinik potensial, kemudian registrasi akun klinik pada sistem informasi tuberkulosis nasional, kemudian pengajuan registrasi akun klinik, kemudian di sini ada penyusunan SOP fasilitasi jejaring klinik.
Untuk jangka menengahnya, akan dilakukan pembinaan terjadwal klinik bersama Puskesmas wilayah, nanti juga akan didampingi dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi, kemudian sosialisasi pemutakhiran tata laksana TBCSO di klinik, dan juga perluasan perjanjian kerjasama puskesmas dan klinik hingga 100%. Untuk jangka panjangnya tentunya adalah terwujudnya pelayanan TBC di klinik swasta yang berkelanjutan, terintegrasi dan berjalan rutin dalam jejaring pelayanan kesehatan di Kota Cimahi. Terima kasih, sekian dan mungkin pada akhirnya aktualisasi ini bukan sekedar kewajiban, tapi tentang memastikan nilai berakhlak dan smart ASN dalam sistem kerja yang memberikan manfaat nyata, bagaimana ditunjukkan dalam klinik swakarsa. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kasih apresiasinya, kasih reactionnya. Oke. Gimana teman-teman? Mungkin ada komentar untuk Teh Ica. Dan Teh Ica itu berhasil di 21. Oh iya Bu, baik Bu. Nanti diperbaiki Bu Mas. Ya, jadi Bu. ada beberapa yang memang harus lebih di kayaknya intinya aja deh gitu ya teman-teman semua ya. Ini buat teman-teman juga ya. Makanya kalau kalau sudah mencoba itu kan jadi tahu ya. Terus tadi ngelihat bahan tayangnya sendiri ternyata oh ini belum saya perbaikin Bu. Oh ini jadi tahu sendiri gitu. Ya nggak sih teman-teman ya? Gitu. Betul Bu. Di 21 ya. Nggak apa-apa sih kalau saya ya. Kan kita subsidi silang. Iya Ibu baik, tapi nanti kayaknya akan diperbaiki sebetulnya Bu, karena memang ini latihan pertama saya Bu, jujur. Iya, nggak apa-apa. Makanya kan saya kasih sengaja kita itu memberi waktu simulasi biar teman-teman tuh ya merasakan juga. Kalau sekarang kan merasakan dilihat teman-teman ya. Nanti pada saat tanggal 6 itu ya yang melihat di situ ada mentor, ada penguji gitu ya. Kalau sama saya mungkin ya ini kan udah biasa ya gitu ya teman-teman ya. Nanti kan ketambahan penguji sama mentor. Ya anggap aja ini teman-teman di sini itu penguji dan mentor gitu ya teman-teman semua ya. Oke, udah bagus ya teman-teman ya. Mungkin ada koreksi dari teman-teman yang lain. Kalau menurut saya sih sudah bagus ya, udah bagus, sudah menjelaskan juga. Mungkin ya itu tadi ya lebih dilihat lagi inti-intinya ya yang memang harus dijelaskan gitu ya Teh Ica ya. Memang banyak banget sih sebenarnya kita tuh ingin menjelaskan gitu ya. Tapi kan dengan waktu yang ada, gimana caranya teman-teman meyakinkan penguji, ya ini nih yang akan saya buat gitu loh. Ini gagasan kreatif saya, kan seperti itu ya teman-teman semua ya. Gimana Teh Ica? Mungkin ada tanggapannya. Ya baik Ibu, selain banyak apa namanya kesalahan dalam, oh, Ibu izin bentar. Hmm, Selain apa namanya masih belibet juga saat memaparkan karena ini pelatihan pertama saya, mungkin nanti selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat narasi bagaimana untuk memaparkan lebih dengan lebih singkat yang ada di paparan, tapi penguji mengerti urgensinya kenapa itu inovasi yang diangkat seperti itu, iya, Ibu. iya. Oke, baik. Terima kasih ya Teh Ica ya. Oke. Selanjutnya mungkin siapa? Jadi teman-teman nanti teknisnya pada saat seminar ya hari Jumat, eh, nanti teman-teman masuk di main room ya. Jadi nanti silahkan menunggu sesuai jadwalnya. Misalnya, oh di sini nggak ada jadwalnya ya, nggak ada jamnya ya. Misalnya yang pertama Kang Akmil, otomatis mulainya kan mungkin anggap aja jam 8. Jadi kalau bisa sebelum jam 8 sudah ada di main room ya. Nanti pasti banyak breakout room yang ada di Zoom gitu ya teman-teman ya. Di Zoom itu pasti nanti banyak sekali breakout room. Dan biasanya nanti teman-teman eh, kalau Kang Akmil boleh. Oh enggak, nanti saya aja yang invite. Jadi enggak join sendiri ke ruang breakout room kita gitu ya.
Jadi nanti saya yang invite, kemudian nanti saya tanyakan, biasanya tuh nanti mentor itu kadang nama di Zoom-nya kadang itu belum nama, biasanya mungkin Dinkes Kota Cimahi gitu kan. Kadang lah kan ini dari Cimahi semua, ini mentornya siapa? Kadang minta tolong dibantu juga, misalnya memang posisinya dekat untuk penamaan. Jadi nanti saya waktu nge-invite ke breakout room punya kita di kelompok kita itu bisa mudah gitu ya. Seperti itu. Iya nggak teman-teman ya? Karena kita yang invite kan, para mentor itu kan nggak tahu akan masuk ke breakout room yang mana ya. Jadi nanti saya yang akan invite. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, silakan siapa lagi? Udah 2 orang. Kita ini sampai 9.30. Nanti kita mulai lagi di 13.30. Siapa lagi kira-kira? Yang sudah ya, yang sudah ngirim bahan tayang ke saya ya. Tadi udah cewek semua, boleh Kang Rifki ya? Boleh, Bu. Oke, silahkan. Teh Ica boleh stop share? Izin untuk share screen, ya, Ibu. Boleh. Sebentar. Udah siap ya? Siap, Ibu. Ntar saya siapin stopwatch-nya dulu. Oke, baik. Sekarang peserta kedua yaitu Kang Rifki. Eh, Silakan untuk dapat memaparkan rancangan aktualisasinya yang akan dilaksanakan pada saat habituasi. Waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit, disilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Angel sebagai coach. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada Bapak Yun Sapta Mulyana sebagai mentor saya. Lalu ada Bapak dan Ibu sebagai penguji juga. Izin perkenalkan diri, nama saya Rifki Ardiansyah dengan NDH 20. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Kamu Laku, yang berasal dari singkatan peningkatan mutu layanan fokus di UPTD Cimahi Teknopark. Jadi fokus di sini sendiri itu merupakan singkatan juga dari foto gratis khusus UMKM. Lalu untuk slide selanjutnya di sini ada profil peserta di mana nama saya adalah Rifki Ardiansyah dengan jabatan saya Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama di UPTD Cimahi Teknopark, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi. Lalu selanjutnya di sini ada role modelnya. Ini adalah Ibu Dr. Anda Hela Hairani sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi. Alasan saya memilih beliau sebagai role model karena beliau adalah sosok yang komunikatif, ramah, dan juga inovatif, di mana komunikatif dan ramah ini dapat memperlebar usaha dari Bu Hela untuk berkolaborasi dengan pihak internal maupun eksternal. Sementara inovatif di sini khusus untuk Cimahi Teknopark sendiri, Bu Hela memiliki inovasi-inovasi baru, baik itu untuk bangunan Cimahi Teknopark sendiri maupun program-program yang ada di Cimahi Teknopark. Lalu di sini ada latar belakang kenapa saya memilih isu ini. Yang pertama itu berasal dari misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, di mana berdasarkan salah satu misi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota, itu ada misi pertumbuhan ekonomi lokal dengan memfasilitasi UMKM dan juga industri kreatif. Lalu hal tersebut juga sejalan dengan visi UPTD Cimahi Teknopark, di mana UPTD Cimahi Teknopark ini menjadi kawasan kreatif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing melalui pemanfaatan potensi unggulan di Kota Cimahi. Lalu untuk layanan fokus sendiri, di mana fokus adalah foto gratis khusus UMKM, ini merupakan salah satu layanan pendukung di UPTD Cimahi Teknopark dengan menyediakan fasilitas foto produk untuk meningkatkan kualitas tampilan produknya. Lalu di sini pun ada kendala dari layanan fokus ini, di mana layanan fokus belum berjalan secara optimal dan juga berkelanjutan. Lalu di sini ada identifikasi isu, di sini ada 3. Yang pertama itu adalah peningkatan mutu layanan fokus, di mana mutu layanan fokus ini belum optimal dan belum meningkatnya juga mutu layanan fokus ini. Lalu yang kedua itu adalah permasalahan di penugasan PKL dan magang. Jadi belum ada panduan khusus mengenai penugasan PKL dan magang di Cimahi Teknopark.
Lalu yang ketiga adalah optimalisasi SOP peminjaman ruangan, di mana belum optimalnya standar operasional prosedur atau SOP alur peminjaman ruangan yang ada di Cimahi Technopark. Lalu di sini ada identifikasi isu yang pertama, yakni belum optimal dan meningkatnya mutu layanan fokus di UPTD Cimahi Technopark. Jadi bisa dilihat dari data di bawah, ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu adalah jumlah UMKM yang terdata di tahun 2023 dan jumlah UMKM yang terdata di tahun 2024. Sebenarnya apabila dilihat dari gambar ini sudah cukup lumayan banyak UMKM yang terdata, tapi perubahan dari tahun 2023 ke 2024 itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Dan untuk di tahun 2025 juga, program ini tuh tidak berjalan. Jadi karena dua alasan tersebutlah mengapa saya mengambil isu yang ini yang pertama seperti itu. Jadi kondisi yang diharapkan itu adalah layanan fokus ini dapat kembali berjalan secara optimal sebagai salah satu layanan pendukung di lingkungan Cimahi Technopark. Lalu diidentifikasi isu pertama ini pula ada dampak dan pihak yang terdampak, di mana pihak yang terdampak itu adalah pelaku UMKM, di mana mereka itu kehilangan akses terhadap layanan visual yang mendukung pemasaran produk. Sementara bagi instansi UPTD Cimahi Technopark, dukungan Cimahi Technopark sebagai wadah industri kreatif itu menjadi kurang maksimal dalam hal promosi UMKM. Lalu untuk kaitan dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN, isu ini tuh berkaitan dengan manajemen ASN dalam pengelolaan serta optimalisasi layanan publik yang telah ada. Selain itu, isu ini juga sejalan dengan konsep Smart ASN yang menuntut ASN itu untuk berperan sebagai fasilitator inovasi dan juga pemberdayaan ekonomi kreatif. Lalu di sini adalah isu yang kedua, jadi belum adanya panduan penugasan PKL dan juga magang di Cimahi Technopark. Jadi Cimahi Technopark sendiri itu belum memiliki panduan atau kurikulum untuk penugasan peserta PKL maupun magang. Nah, hal tersebut itu diharapkan kondisi yang ada itu diharapkan Cimahi Technopark memiliki panduan penugasan khusus untuk para peserta PKL dan magang ini agar peserta yang baru datang itu sudah terpetakan akan mengerjakan tugas apa selama di Cimahi Technopark. Nah, di sini itu ada identifikasinya, di mana dampak dan pihak yang terdampak yang pertama itu ada peserta PKL dan juga magang. Jadi peserta itu akan kebingungan dan berakhir tidak memiliki pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum para peserta baik di sekolahnya maupun di kampusnya. Bagi instansi Cimahi Technopark juga akan sama juga kebingungan untuk memberikan pekerjaan atau penugasan yang sesuai kepada para peserta ini. Nah, kaitannya dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN, isu ini berkaitan dengan manajemen ASN dalam perencanaan sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi. Selain itu, isu ini juga sejalan dengan konsep Smart ASN yang menuntut ASN untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal. Dalam hal ini itu peserta PKL dan magangnya. Lalu untuk isu yang ketiga itu adalah belum optimalnya standar operasional prosedur atau SOP alur peminjaman ruangan di UPTD Cimahi Technopark. Jadi saat ini Cimahi Technopark itu belum memiliki alur SOP peminjaman ruangan. Hal tersebut itu mengakibatkan ketidaksesuaian alur yang dapat menyebabkan kebingungan baik bagi pengguna maupun pengelola Cimahi Technopark sendiri. Nah, diharapkan dengan adanya SOP ini para pengguna ataupun peminjam ruangan nantinya dapat menyesuaikan alur peminjaman ruangan agar lebih tertata dengan rapi. Nah, identifikasi isu yang ketiga ini adalah pihak yang terdampaknya itu ada pengguna ruangan, di mana masyarakat tidak dapat mengetahui alur pasti apabila ingin meminjam ruangan, dan bagi instansi sendiri, Cimahi Technopark itu tidak dapat memberitahukan informasi yang jelas dan juga struktur terkait peminjaman ruangan. Nah, untuk kaitan dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN, isu ini berkaitan dengan manajemen ASN dalam tata kelola serta kualitas pelayanan publik. Selain itu, isu ini juga sejalan dengan konsep Smart ASN yang menuntut ASN ini untuk adaptif dan memiliki integritas terhadap para pengguna ruangan. Nah, ini adalah hasil tapisan isunya setelah dicek menggunakan USG. Itu isu yang terpilih adalah isu yang pertama, belum optimal dan meningkatnya mutu layanan fokus di UPTD Cimahi Technopark dengan jumlah atau nilainya sebesar 13,44. Nah, di sini adalah analisis penyebab menggunakan teknik fishbone, di mana untuk yang penyebab paling besarnya itu ada dua, yakni tidak tersedianya jadwal layanan fokus yang tetap, dan juga tidak tersedianya konten promosi di media sosial untuk layanan fokus ini.
Bentar. Nah, ini adalah gagasan penyelesaian isunya. Jadi, alternatif penyelesaian isu peningkatan mutu layanan melalui optimalisasi pemanfaatan inovasi layanan fokus di UPTD Cimahi Teknopark ini mendukung manajemen ASN dalam pengelolaan serta optimalisasi layanan publik yang telah ada. Selain itu, isu ini juga menjadi implementasi konsep Smart ASN yang menuntut ASN untuk berperan sebagai fasilitator inovasi dan pemberdayaan ekonomi kreatif di lingkungan Cimahi Teknopark. Nah, kegiatan ini tuh untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut. Antara lain, ada 6 kegiatan yang dipilih. Yang pertama itu adalah proses konsultasi dengan mentor, pimpinan, dan rekan kerja terkait rencana kegiatan aktualisasi. Yang kedua itu ada pengumpulan informasi mengenai layanan fokus. Yang ketiga ada pengumpulan informasi dan data UMKM. Yang keempat ada pembuatan jadwal layanan fokus. Yang kelima ada proses sosialisasi jadwal layanan fokus. Dan yang keenam adalah evaluasi terhadap jadwal dan pemasaran layanan fokus. Untuk manfaat penyelesaian isunya, yaitu jadwal pelayanan yang lebih jelas dan pemasaran kegiatan yang semuanya itu diunggah di media sosial. Hal tersebut itu membuat informasi lebih efektif dan juga efisien untuk menjangkau pelaku UMKM industri kreatif, sehingga mereka dapat mendapatkan informasi di atas itu tadi. Pembuatan jadwal dan juga pengunggahan kegiatan di media sosial ini menggambarkan bahwa Cimahi Teknopark benar-benar memanfaatkan teknologi serta beradaptasi dengan digitalisasi. Selain itu, hal tersebut juga dapat lebih membantu UMKM mendapat informasi yang lebih cepat. Nah, di sini ada matrik rancangan aktualisasi di mana unit kerjanya adalah UPTD Cimahi Teknopark di Sdakoprin Kota Cimahi. Lalu identifikasi isunya tadi itu ada 3, yakni belum optimalnya invasi layanan fokus, belum adanya panduan penugasan PKL atau magang, dan juga belum adanya SOP alur peminjaman ruangan. Nah, isu yang diangkat atau dipilih yakni belum optimalnya mutu layanan fokus di UPTD Cimahi Teknopark dengan gagasannya yakni membuat jadwal layanan yang tetap dan melakukan pemasaran kegiatan di media sosial Cimahi Teknopark. Lalu kita masuk ke matrik rancangan aktualisasi. Yang pertama itu ada kegiatan proses konsultasi dengan mentor, pimpinan, dan rekan terkait rencana kegiatan aktualisasi. Di mana dalam kegiatan ini itu ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama itu mempersiapkan bahan konsultasi. Dengan hasilnya itu bahan konsultasi dan keterkaitan dengan berakhlaknya itu ada akuntabel dan kompeten. Lalu tahapan kedua itu ada mengkomunikasikan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat aktualisasi dengan hasil catatan kegiatan aktualisasi dan keterkaitan berakhlaknya itu ada berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan juga kolaboratif. Untuk tahapan yang ketiga itu ada menyampaikan usulan rancangan kegiatan dengan hasil itu bahan usulan dan keterkaitan dengan berakhlaknya itu ada adaptif dan juga kompeten. Untuk tahapan kegiatan yang keempat, ada mencatat saran dari mentor, pimpinan, dan juga rekan kerja dengan hasil atau outputnya itu catatan saran dari mentor dan keterkaitan mata pelatihan atau berakhlaknya itu harmonis. Lalu ada kegiatan yang kedua, yakni pengumpulan informasi mengenai layanan fokus dengan 2 tahapan kegiatan. Yang pertama itu mengidentifikasi informasi terkait layanan fokus dengan outputnya itu dokumen referensi. Lalu untuk keterkaitan dengan berakhlaknya itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, dan juga adaptif. Lalu tahapan yang kedua ada menyusun hasil ringkasan dari informasi yang telah disusun untuk didiskusikan bersama mentor, pimpinan, dan juga rekan kerja. Dengan hasil atau outputnya itu dokumen ringkasan dan keterkaitan berakhlak itu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Untuk kegiatan ketiga itu ada pengumpulan informasi dan data UMKM dengan 2 tahapan kegiatan. Yang pertama mengidentifikasi informasi UMKM yang pernah terlibat dan yang akan terlibat ke depannya. Dengan hasilnya itu data nama UMKM serta keterkaitannya itu ada akuntabel, harmonis, serta kolaboratif. Dan tahapan yang kedua ada mengidentifikasi riwayat layanan fokus di tahun sebelumnya sebagai perbandingan dengan outputnya dokumen ringkasan dan keterkaitan mata pelatihan yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan juga adaptif. Lalu untuk tahapan keempat ada pembuatan jadwal layanan fokus dengan tahapan kegiatan membuat format jadwal. Itu hasilnya itu ada draft format jadwal dengan keterkaitan akuntabel dan loyal. Untuk tahapan kegiatan kedua ada mendesain jadwal layanan dengan hasil atau outputnya desain jadwal dan keterkaitan berakhlaknya itu adaptif dan juga kompeten. Untuk tahapan yang ketiga ada menentukan jumlah maksimal UMKM yang terakomodasi setiap terlaksananya kegiatan dengan hasil itu hasil penghitungan jumlah tenan setiap kegiatan dan keterkaitan dengan berakhlaknya itu ada berorientasi pelayanan harmonis dan juga kolaboratif.
Untuk kegiatan kelima, di sini ada proses sosialisasi jadwal layanan fokus dengan 3 tahapan kegiatan, yakni memberikan jadwal kepada setiap UMKM melalui kontak mereka sebagai bagian sosialisasi. Dengan hasilnya itu adalah jadwal tersampaikan kepada para tenan UMKM dan keterkaitan mata pelatihannya yakni berorientasi pelayanan harmonis dan kolaboratif. Tahapan yang kedua ada menginformasikan jadwal layanan di media sosial, dengan hasilnya itu jadwal terpublikasi dan keterkaitan mata pelatihan yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, dan juga loyal. Untuk tahapan yang ketiga itu ada memasarkan setiap aktivitas layanan di media sosial, dengan hasil konten pemasaran terpublikasi dan keterkaitan mata pelatihannya ada adaptif, loyal, dan juga kompeten. Lalu ini ada kegiatan yang terakhir atau keenam itu adalah evaluasi terhadap jadwal dan pemasaran layanan fokus. Dengan 3 tahapan kegiatan, yang pertama ada mengecek jumlah UMKM yang terakomodasi dengan hasil laporan statistik UMKM yang terakomodasi dan keterkaitan mata pelatihannya ada akuntabel, kompeten, dan juga adaptif. Untuk tahapan kegiatan kedua ada mengevaluasi tingkat efektivitas jadwal dan pemasaran, dengan hasilnya itu evaluasi efektivitas jadwal dan pemasaran dan keterkaitan mata pelatihannya itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan juga kolaboratif. Dan yang tahapan ketiga itu ada mencatat hasil evaluasi, dengan hasil catatan evaluasi dan keterkaitan mata pelatihan itu adalah kompeten. Lalu di sini ada rekapitulasi atau hasil dari nilai berakhlak dari matriks sebelumnya, di mana jumlah hasilnya itu sebanyak 49 jumlah aktualisasi. Di sini ada jadwal pelaksanaan. Di sini tuh selama 30 hari kerja selama 2 bulan dari tanggal 9 Februari 2026 hingga 31 Maret 2026. Dan di sini ada jangka waktu dari jadwal tersebut, di mana jangka pendeknya itu yakni peningkatan mutu layanan fokus di UPTD Cimahi Teknopark dapat selesai tepat waktu dan dapat diimplementasikan dalam pelayanan dengan UMKM yang pernah terfasilitasi di tahun sebelumnya serta jumlah UMKM yang sesuai. Jadi untuk jangka pendek ini rencananya itu adalah penyesuaian jumlah UMKM yang ada itu dengan jadwal yang sudah dikomunikasikan terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu numpuk UMKM-nya itu di satu jadwal yang sama. Lalu untuk jangka menengahnya adalah peningkatan mutu layanan fokus di UPTD Cimahi Teknopark dapat diimplementasikan dengan target UMKM yang lebih banyak dari jangka pendek yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Dan yang jangka panjangnya itu adalah peningkatan mutu layanan fokus diimplementasikan kepada UMKM yang sama sekali belum pernah terfasilitasi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu semua berasal dari pribadi saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ibu Angel. Oke, baik. Terima kasih, Kang Rifki. Ayo kasih apresiasi, kasih reactionnya teman-teman semua. Keren ya. Tadi Mas Rifki ini, nggak kelihatan nih. 15 ya. 15. Ya hilang. Oke, 15 menit, 42 detik. Oke ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah mau buat paparan ya. Jadi simulasi ya. Sudah merasakan gimana perasaannya Mas Rifki? Deg-degan pastinya, tapi senang juga bisa mencoba hal ini, Bu. Iya, gitu ya. Jadi kan kita kalau belum mencoba tuh nggak tahu nih. Kan teman-teman bikin aja itu. Bahan tayang itu kan teman-teman bikin aja. Tapi kan nggak tahu nih pada saat pelaksanaannya, pada saat seminar, bahan tayang itu waktu dipresentasikan, ini teknis ya, waktu dipresentasikan selama berapa lama gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kan bisa merasakan tuh ternyata tadi Mas Rifki di 15 menit 42 detik. Kan udah bagus juga kan, kan dikasih waktunya 15 sampai 20 menit seperti itu. Oke. Kemudian apalagi mungkin gak ada ya, udah cukup, udah bagus. Bagus sih Kang Rifki ya, udah oke. Dari penjelasannya juga sudah cukup jelas ya teman-teman ya terkait fokus ya, fokus foto gratis khusus UMKM. Oke. Berarti nanti pelaksanaannya
Ya ada yang di foto-foto gitu ya, Kang Rifki ya. Betul, betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya cek lagi ya yang udah ngirim itu Teh Teri ya. Ya, oke. Teh Teri sudah siapkah? Siap, Ibu. Boleh dipersiapkan dulu bahan tayangnya. Boleh izin share screen, Ibu. Ya, bentar ya. Oke, udah dapat nama juga nih. Pandita nih. Oke, tadi yang tadi namanya Kamu Laku. Yang pertama tadi si Empus Online. Yang kedua Klinik Swakarsa TB, tuberkulosis. Kemudian yang ketiga tadi Kamu Laku. Nah, sekarang nih Pandita ya, Pandita. Oke, sudah siap ya, Teh Teri ya? Siap, Ibu. Oke, langsung saja mungkin waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Disilakan Teh Teri. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Yun Sapta Mulyana selaku mentor saya, lalu ada Bapak penguji, Bapak atau Ibu penguji, lalu ada Ibu Angel sebagai coach saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama hari ini dalam acara presentasi atau paparan rancangan aktualisasi. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pandita CTP atau Panduan Digital Tata Ruangan Cimahi Teknopark. Untuk profil saya, nama saya Terry Mutiara Utari dengan NDH 30, jabatan sebagai penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli pertama di eh, Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian dengan penempatan di UPTD Cimahi Teknopark. Role model saya adalah Ibu Dr. Anda Hela Hairani sebagai Kepala Dinas di Disdak Koperin Kota Cimahi. Alasan saya memilih Ibu Hela sebagai role model adalah karena Ibu Hela memiliki kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, serta mendorong inovasi dalam bekerja. Selain itu juga Ibu Hela memberikan contoh nyata pemimpin yang tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga dengan proses kerja yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Selain itu, Bu Hela juga menjadi inspirasi untuk saya bekerja dengan hati, secara ikhlas, dan selalu mengedepankan kepentingan umum. Untuk latar belakang rancangan aktualisasi ini adalah aparatur sipil negara harus memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pelayanan publik. Sejalan dengan itu, Cimahi Teknopark sebagai kawasan inovasi daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung fasilitasi pelayanan publik serta peminjaman ruangan, yang mana kondisi saat ini adalah fasilitas yang tersedia masih belum optimal karena kurangnya informasi yang terintegrasi yang berdampak pula pada pengguna dan pengelolanya. Dalam rancangan aktualisasi ini diidentifikasi isu yang pertama adalah belum tersedianya media informasi ruangan yang terintegrasi, di mana kondisi saat ini adalah belum adanya informasi mengenai ruangan, nama ruangan, fungsi ruangan, kapasitas ruangan, fasilitas ruangan, tata letak ruangan atau layout, serta belum tersedianya tata tertib di masing-masing ruangan, yang berdampak pada pengunjung mengalami kebingungan serta perbedaan pemahaman dan misinformasi dari tiap informasi yang disampaikan dari pengelola. Yang mana hal ini pun berdampak pada rencana penggunaan fasilitas Cimahi Teknopark secara berbayar untuk masyarakat umum di kedepannya. Lalu identifikasi kedua yaitu belum optimalnya pemanfaatan layanan fokus
yang mana pelaksanaan fokus belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga potensi manfaat yang diharapkan belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku UMKM di lingkungan Cimahi Teknopark. Dan hal ini berdampak pada keterbatasan optimalisasi layanan yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas promosi usaha dari para UMKM itu sendiri. Identifikasi isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pemilahan sampah oleh pengguna fasilitas, di mana kondisi saat ini sudah tersedia tempat sampah yang terpisah, namun belum berjalan secara optimal karena masih terbatasnya sosialisasi kepada para pengguna fasilitas mengenai jenis-jenis sampah serta tata cara pemilahan yang benar. Hal ini berdampak pada pengelola yang mengalami kesulitan dalam proses pemilahan, lalu mengurangi efektivitas sistem pemilahan sampah, dan menurunnya kualitas kebersihan dan lingkungan di area Cimahi Teknopark. Lalu dari hal tersebut, dari isu-isu tersebut, saya memberikan kuesioner kepada para pengelola dan para pengguna fasilitas Cimahi Teknopark, dan didapati isu nomor pertama yaitu belum tersedianya media informasi ruangan yang terintegrasi menjadi isu dengan peringkat pertama dengan total nilai 11,29. Dari isu tersebut, urgensinya adalah bersifat mendesak karena kebutuhan pengguna terhadap informasi ruangan yang cepat, jelas, dan mudah diakses masih belum terpenuhi secara optimal. Lalu dari tingkat seriousness-nya, isu ini berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi pelayanan fasilitas, termasuk meningkatnya ketergantungan pengguna terhadap petugas. Lalu dari sisi growth-nya, isu ini berpotensi berkembang seiring meningkatnya jumlah kegiatan dan pengguna fasilitas di lingkungan Cimahi Teknopark apabila tidak segera ditangani. Penyebab core isu belum tersedianya media informasi ruangan yang terintegrasi di sini diantaranya adalah dari sisi SDM-nya karena keterbatasan waktu petugas untuk menjelaskan informasi yang berulang secara terus-menerus. Lalu informasi dari tiap petugas ini bisa berbeda sesuai dengan kepemahaman dan latar belakangnya masing-masing. Lalu dari sisi prosedurnya, belum ada standar baku informasi kepada penggunanya. Lalu informasi tidak terintegrasi dalam satu media. Dilanjutkan dari sisi media atau sarana informasinya, di sini belum tersedianya informasi digital yang dapat diakses dari tiap ruangan, sehingga tadi ada informasi berulang yang terus-terusan dijelaskan oleh petugas. Lalu tidak ada informasi fisik lengkap tentang ruangan, sehingga pengguna atau calon pengguna merasa bingung karena tidak ada gambaran dari tiap ruangan tersebut. Lalu untuk konten informasi atau material, informasi tentang fasilitas tidak terdokumentasi secara sistematis dan belum tersedia konten secara visual terkait ruangan yang mudah dipahami oleh pengguna. Lalu dari sisi lingkungan, hal ini tentu akan semakin meningkat karena tingginya intensitas penggunaan ruangan dan dinamika penggunaan fasilitas yang terus berganti. Lalu gagasan pemecahan isu dari masalah belum tersedianya media informasi ruangan yang terintegrasi di Cimahi Teknopark adalah Pandita CTP, di mana Pandita ini adalah Panduan Digital Tata Ruangan Cimahi Teknopark. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini meliputi kegiatan pertama yaitu identifikasi informasi tiap ruangannya, lalu ada penyusunan konten informasi tiap ruangan, lalu pembuatan media informasi berupa QR Code, dan penempatan media akses informasi. Lalu setelah itu adanya kegiatan sosialisasi pemanfaatan Pandita kepada pengelola maupun para pengunjung, dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan media informasi di tiap ruangannya. Untuk matriks rancangan kegiatan aktualisasi di sini, untuk kegiatan pertama yaitu identifikasi ruangan, di mana tahapannya yaitu mengidentifikasi data awal ruangan berupa nama, fungsi, kapasitas, fasilitas, layout, dan tata tertib dengan output daftar data awal ruangan yang memiliki keterkaitan substansi mata pelajaran yaitu akuntabel, kompeten, berorientasi pelayanan. Lalu tahapan yang kedua dari kegiatan pertama yaitu verifikasi informasi dengan pengelola ruangan dengan output yaitu data tervalidasi, di mana di sini keterkaitan substansinya meliputi harmonis, kolaboratif, akuntabel, loyal, dan adaptif. Lalu untuk kegiatan yang kedua yaitu penyusunan konten, di mana tahapan pertama
ialah menyusun struktur konten dengan output data struktur slide dengan keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan. Lalu untuk tahapan kedua yaitu menyusun materi teks dan visual berupa icon, foto, dan layout dengan output draft content slide memiliki keterkaitan substansi yaitu loyal, adaptif, dan kompeten. Lalu untuk tahapan yang ketiga yaitu penyempurnaan konten berdasarkan masukan pengelola dengan outputnya konten slide final dengan keterkaitan substansi yaitu harmonis, kolaboratif, akuntabel, dan kolaboratif. Lalu untuk kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan media akses informasi berupa QR Code dengan tahapan yang pertama yaitu menyiapkan file slide dalam format digital dengan outputnya file slide siap diakses, keterkaitannya yaitu akuntabel dan harmonis. Lalu tahapan ketiganya membuat QR Code yang terhubung ke media slide dengan outputnya adalah QR Code yang aktif dengan keterkaitan substansi yaitu adaptif, berorientasi pelayanan, serta kompeten. Lalu tahapan yang ketiga adalah uji akses QR Code pada berbagai perangkat dengan outputnya adalah QR Code yang teruji dan keterkaitan substansinya adalah akuntabel dan loyal. Untuk kegiatan keempat yaitu penempatan media akses informasi, tahapannya diantaranya menentukan lokasi strategis penempatan QR Code dengan outputnya data struktur slide dan keterkaitan substansinya yaitu berorientasi pelayanan. Lalu tahapan kedua dari kegiatan keempat adalah mencetak media QR Code sesuai dengan standar visual dengan outputnya draft content slide dan keterkaitan substansinya yaitu loyal, adaptif, dan kompeten. Lalu untuk tahapan ketiga yaitu penempatan QR Code di area ruangan dengan output content slide yang sudah final. Keterkaitannya yaitu harmonis, kolaboratif, akuntabel, serta kolaboratif. Untuk kegiatan kelima, yaitu sosialisasi pemanfaatan media informasi ruangan dengan tahapan sosialisasi pengguna QR Code kepada petugas dengan output dokumentasi sosialisasi dan keterkaitan substansinya yaitu harmonis dan kolaboratif serta kompeten. Lalu ada tahapan kedua, sosialisasi kepada pengguna fasilitasnya dengan output dokumentasi sosialisasi kepada para pengguna dan keterkaitan substansinya yaitu berorientasi pelayanan serta akuntabel. Lalu tahapan ketiga yaitu mendorong pemanfaatan mandiri media informasi dengan output pengguna memanfaatkan QR Code tanpa bantuan dari petugas. Keterkaitan substansinya yaitu adaptif dan loyal. Untuk kegiatan keenam yaitu evaluasi pelaksanaan media informasi ruangan dengan tahapan pertama yaitu mengamati tingkat pemanfaatan media informasi dengan outputnya yaitu data pemanfaatan media yang keterkaitan substansinya yaitu akuntabel. Untuk tahapan kedua, menghimpun saran dan masukan dari pengguna dengan outputnya yaitu catatan masukan dan keterkaitan substansinya yaitu harmonis. Untuk tahapan ketiga, yaitu menyusun rekomendasi tingkat lanjut dengan output rekomendasi perbaikan dan keterkaitan substansinya yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, loyal, serta kolaboratif. Untuk rekapitulasi nilai ASN berakhlak di dalam isu ini, bernilai 45 jumlah MP yang diaktualisasikan per kegiatan. Lalu ada rencana jadwal pelaksana aktualisasi di mana pada minggu kedua dan minggu ketiga untuk bulan Februari akan dilaksanakan identifikasi informasi ruangan. Lalu dalam minggu ketiga dan keempat akan dilakukan penyusunan konten informasi ruangan. Lalu dalam minggu keempat Februari serta masuk ke dalam minggu pertama bulan Maret adalah pembuatan media akses informasinya berupa QR Code. Untuk bulan Maret minggu kedua dan ketiga kegiatannya yaitu penempatan media akses informasi di tiap ruangan sambil mensosialisasikan pemanfaatan media informasi ruangan sampai dengan akhir Maret minggu keempat. Yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan media yang dilakukan dari minggu kedua bulan Maret sampai minggu keempat bulan Maret. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh Teri. Boleh teman-teman kasih reactionnya ya. Oke. Udah oke sih Teh Teri ya. Gimana perasaannya? Guguf, Bu, gugup. Iya, memang ya. Tapi kan jadinya
tahu gitu loh, ada gambaran. Nanti pada saat seminar saya seperti apa, saya harus ngapain gitu ya teman-teman ya. Tadi Teh Teri itu di 11 ya, aman ya, aman. Dan ya oke sih, oke kok Teh, udah bagus ya teman-teman ya. Udah bisa nggak nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, udah sesuai yang diharapkan ya teman-teman semua ya. Kemudian sudah menjelaskan apa-apa yang akan dilakukan gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya udah ada yang siap belum? Kebetulan kemarin yang kirim saya itu ya ini tadi yang udah pada share bahan tayang. Kang Okto belum kan ya? Belum bahan tayang ya? Baru Belum, Bu. laporan, Masih baru proses dikit lagi. ya kan? Baru laporan ya, bener ya berarti ya. Oke, berarti tadi kita sudah 1, 2, 3, 4. Udah 4. Siapa lagi boleh satu yuk yang udah siap bahan tayangnya? Ini udah 4 nih. Masih ada 6 menit kalau mau. Udah 4. Kita tuh di 11 pesertanya. 11, 4. Masih kurang 7. Masih kurang 7. Pokoknya nanti siang harus sudah beres semua ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Izin bertanya, Bu. Boleh, Kang. Kalau Silakan. untuk lembar persetujuan ini apa harus sudah ditandatangan, Bu? Iya, udah. Oh, jadi misalkan hari ini kan rencana ketemu mentor. Nanti untuk tanda tangan ibunya apa gimana, Bu? Kalau tanda tangan saya biasanya nanti saya kasih tanda tangan digital gitu loh. Tapi bukan yang Oh, barcode ya, yang memang iya. tanda tangan di scan gitu loh, bukan yang digital Oh, iya. scan barcode ya. Iya. Ya baik itu aja, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke teman-teman nih saya kasih tahu nama pengujinya ya, saya tulis di chat. Muncul nggak? Tuh. Ini nama pengujinya ada di situ udah muncul ya. Ini nama pengujinya. Pengujinya tersebut eh, Widya Iswara ahli madya gitu ya teman-teman ya. Dan mengajar agenda 1. Nah nanti kalau teman-teman klasikal pasti ketemu. Karena kan digabung ya semua angkatan ya. Nah ketemu tuh sama Pak Ade. Biasanya dipanggilnya Pak Ade. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Bu izin bertanya, Bu. Boleh Kang, silahkan. Untuk penguji itu berarti hanya satu orang ya, Bu? Iya, Oke, saya berarti. nanti satunya. Ya, Bu. Enggak. Penguji satu aja, emang mau berapa Kang? Nanya aja, Bu. Hanya ada bertanya, Bu. Siap. Satu aja udah Baik, Bu. Siap. kewalahan. Jadi pengujinya satu ya teman-teman. Jadi nanti ada di situ yang hadir coach saya. Saya di situ nanti sebagai moderator. Jadi saya sebagai moderator, kemudian penguji. Ya penguji itu pasti memberikan arahan, memberikan saran, masukan ya teman-teman ya. Kemudian nanti ada mentor. Mentor di situ nanti memberikan dukungan penuh. Dan bisa juga nanti pada saat teman-teman ditanya oleh penguji, nanti bisa juga mentor itu membantu menjelaskan. Karena memang di unit teman-teman kan yang paham banget kan ya teman-teman dan mentor gitu. Biasanya nanti mentor ikut membantu juga dalam menjelaskan apa yang misalnya nanti pada seminar aktualisasi apa yang sudah dilakukan
dan pada saat seminar rancangan apa yang akan dilakukan seperti itu. Makanya teman-teman harus koordinasi terus-menerus dengan mentor. Jadi tuh sejalan gitu ya, satu visi misi gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti pada saat mentor diberi waktu untuk memberikan dukungan, ya memang mendukung penuh apa yang dilakukan karena dengan satu alasan yang sama gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi nanti tuh teknisnya ini buat gambaran teman-teman ya. Masuk ke ruang Zoom, teman-teman persiapan, kemudian nanti saya buka terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman silakan share screen paparan, dimulai waktu kurang lebih 15-20 menit. Setelah teman-teman, kemudian saya memberi waktu kepada mentor untuk memberikan penguatan, dukungannya, supportnya kurang lebih 5 menit. Setelah mentor, baru penguji dengan waktu 15-20 menit juga. Gitu, untuk memberikan arahan, saran, masukan, seperti itu. Gitu teman-teman ya. Oke, nggak ada lagi nih, satu aja, satu. Nggak ada nih. Belum, berarti nanti 7 itu siang semua ya. Gitu. Iya lagi, iya. Pagi ini nggak ada ya, oke. 7 itu ya. Dan ini saya sambil baca-baca laporan teman-teman lagi yang udah pada dikirim. Nanti saya kembalikan ya teman-teman ya. Dan di situ nanti saya tambahin di komentar. Misalnya memang ada yang perlu diperbaikin. Gitu ya. Oke. Kalau begitu silahkan melanjutkan mengerjakan bahan tayangnya. Yang belum pada ngirim laporan silahkan kirim. Kalau udah semua mohon ditunggu ya. Gitu ya teman-teman ya. Kasih saya waktu ya. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih teman-teman. Eh, nanti kita ketemu lagi di jam 13.30 ya, teman-teman ya. Di ruang Zoom ini juga. Ya udah, silahkan teman-teman mengerjakan tugasnya dan ya itu tadi ya yang perlu ditandatangani lembar persetujuan, tanda tangan teman-teman semua, lembar pernyataan keaslian, silahkan dilengkapin. Jangan nanti tiba-tiba pada saat upload hari Kamis itu tanda tangan nggak komplit ya. Malah nanti dijadikan pertanyaan juga nih, kenapa belum komplit tanda tangannya kalau udah diupload. Berarti kan ketahuan kalau buru-buru gitu ya teman-teman ya. Tidak dipersiapkan kan hal-hal seperti itu sebetulnya memang teknis, tapi itu bisa jadi nilai juga ya jatuhnya ya. Ini berarti buru-buru nih, nggak ada persiapan nih. Padahal masih banyak waktu kemarin misalnya seperti itu. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke semua, oke selamat pagi, selamat melanjutkan membuat tugasnya. Sampai ketemu nanti siang ya teman-teman semua ya. Saya izin leave. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Kasih Ibu. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Semangat aktivitas.